Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, dosen, mahasiswa, dan para peneliti yang sedang sibuk membuat penelitian dan karya ilmiah. Kali ini saya membuat tutorial tentang bagaimana menginstal, membuat akun, dan menggunakan Mendeley Reference Manager dengan berbagai cara yang mudah dan praktis. Mari kita mulai dengan membuka browser. Kita jalankan browser. Pada tutorial ini saya menggunakan Google Chrome. Pastikan kita juga sudah memiliki akun Google. Kemudian kita browsing di sini untuk menemukan web resminya. Kita ketik Mendeley Reference Manager download. Nah, pilih yang ini. Nah, di sini kita sudah ketemu beberapa website. Kita pilih saja yang kedua ini ya. Baik, di sini kita sudah dihadapkan kepada dashboard dari web resmi Mendeley Reference Manager. Dan ketika kita lihat di sini, kita pilih download misalnya ya, pilih download di sini. Nanti akan ada opsi ya, opsi untuk Apple atau Macintosh dengan versi Windows 7 ke atas. Alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan Windows 11 ya. Kita download. Sambil mendownload kita bisa membuat akun dari Elsevier atau Mendeley. Di sini saya try another account. Saya menggunakan website email dari perusahaan saya. Kemudian klik continue. Kita tulis saja namanya. Ya, kalau lebih dari 3 suku kata di nama pertama, kemudian nama kedua dan seterusnya di family name. Masukkan password. Ini save. Kemudian downloadan reference manager kita sudah selesai di sini. Sekarang kita buka foldernya, kemudian kita install seperti biasa. Klik kanan. Kita klik kanan, kemudian kita run as administrator. Ini pilih aja anyone who use this computer, untuk all user, bukan hanya kita saja yang bisa menggunakan. Oke, kita install. Semakin tinggi spek dari laptop kita atau komputer kita, maka akan cepat juga selesainya ya. Sekarang kita run. Ini baik. Sekarang kita masukkan email kita sesuai pendaftaran tadi. Kemudian masukkan password. Kemudian stay sign supaya kita nggak perlu login berkali-kali. Oke, di sini kita sudah berhasil login. Kita tunggu sebentar. Kalau prosedur normal, kita bisa menginstal pluginnya melalui menu ini ya, install Mendeley CT for Microsoft. Namun ini
kita tidak lakukan lewat sini karena ini kita mesti memiliki akun dari Microsoft Word. Terkadang ada beberapa laptop yang tidak terdaftar ya. Kita install dulu Mendeley Web Importernya saja. Install. Kemudian kita sesuaikan, karena saya menggunakan Google Chrome maka saya pilih Get Web Importer for Google Chrome, for Chrome. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa menggunakan Mozilla Firefox atau Microsoft Edge, biasanya akan otomatis di sini juga akan muncul ya. Ketika kita browsing menggunakan browser tersebut, maka yang muncul juga menyesuaikan. Kita klik, kemudian kita install di sini, add, kemudian kita add extension. Sambil kita tunggu. Di sini kita, kalau instalasinya sudah selesai, di sini harus kita aktifkan extensionnya ya. Kita tunggu sebentar. Ya, sini sudah muncul, maka ini kita pin. Oke ya, kita pin. Baik, ini kita tinggalkan sejenak, kita kembali ke sini. Caranya kita jalankan Microsoft Word kita. Microsoft Word-nya saya Microsoft Word terbaru 365, namun kalau Bapak Ibu menggunakan yang 2016 ke atas ini sudah support ya. 2016, 2019 itu sudah support. Oke, kita klik blank dokumen. Kemudian di sini kita harus aktifkan Mendeley CT ya. Baik, selanjutnya kita klik file, kemudian kita pilih get add-ins. Di sini kita ketik Mendeley ya, kemudian kita tekan kaca pembesar atau search. Di sini kita add, kemudian klik continue, maka otomatis akan terinstall di sudut kanan atas. Selanjutnya ini kita aktifasi dengan cara klik Mendeley CT. Oke, ternyata ini sudah aktif ya. Mungkin karena saya sudah pernah mengaktifkannya sebelumnya ya, menggunakan akun yang lain. Coba saya sinkronkan terlebih dahulu di sini. Oke, kita lihat kembali di sini, kita sinkronkan karena dia membaca file sebelumnya ya. Kita akan masuk menggunakan akun yang baru, seharusnya ini tidak terbaca file-file sebelumnya ya. Kita refresh ya, tidak masalah ya ini. Terus bagaimana kita menggunakan mengimport metadata? Cara kita mengimport metadata itu ada banyak cara. Yang pertama adalah melalui Google Scholar. Yang ketiga, input manual. Yang keempat, menggunakan web importer. Ya. Yang kelima, menggunakan DOI, Digital Object Identifier. Oke, kita gunakan yang 4 saja ya. Barangkali masih ada cara lain yang lebih mudah. Nanti boleh direkomendasikan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk melalui Google Scholar. Di sini kita ketik Scholar.
Nah, Google Scholar ya. Misalnya kita ingin mencari Islamic well-being scale ya. Nah, misalnya kita ingin mencari skala kebahagiaan Islami, namun kita di sini belum bisa mendeteksi apakah judul-judul ini adalah bereputasi atau tidak ya. Jurnal-jurnal berasal dari artikel jurnal bereputasi apa tidak. Bagaimana cara melihatnya? Tidak perlu kita memasuki atau tidak perlu kita masuk ke satu persatu artikel atau memeriksanya di Simago JR atau Scopus ya. Cukup kita aktifkan extension bernama Rapid Journal System, Rapid Journal Check ya, atau Rapid Journal System juga bisa. Di sini kita gunakan Rapid Journal Quality Check. Kemudian kita install, kita pilih yang sesuai dengan browser kita, Google Chrome. Maka saran saya Bapak Ibu jangan pindah-pindah browser ya, harus konsisten dengan browser yang paling sering digunakan. Add extension. Oke, ini kita pin ya, kita pin dan kita aktifkan beberapa indeks di sini. Aktifkan saja semuanya, tidak masalah. Saya juga tidak tahu apa maksudnya, tapi nanti akan nampak ya. Kita tambahkan saja. Nah, kemudian ini kita run, kita refresh ya. Nah, di sini akan nampak Q1, berarti Scopus Q1, ada Q2. Untuk mensitasi jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi, kita perlu memastikan bahwa ini adalah berasal dari jurnal-jurnal berreputasi. Nah, kita ambil misalnya, kita citasi ini. Caranya kita ambil metadatanya dengan mengklik cite ya, di sini ya. Ya, tadi kita melalui Google Scholar ya, maksudnya ini mengambil metadatanya, tarik atau download. Oke, kita ambil metadatanya, klik cite. Nah, kemudian kita pilih Repman di sini, Reference Manager atau Mendeley ya. Oke, maka dia akan masuk ke sini. Nah, ini Scholar. Terus bagaimana mengaktifkannya? Cara mengaktifkannya, kita masuk ke reference manajernya. Nah, di sini kita masuk ke reference manager Mendeley. Import ya, importnya jangan import from file ya. Kita pilih import library, pilih RIS. Kemudian kita ambil di menu download, di folder download. Kemudian ini Scholar ya, RIS, kita tambahkan. Baru kita daftarkan tadi, email yang baru kita daftarkan. Kemudian continue, masukkan password. Stay in ya, stay in, login.
Oke, sekarang sudah masuk ya. Terus bagaimana kita mensitasinya? Untuk mensitasinya, ini bisa kita buka filenya di sini. Tadi kita mengambil yang ini ya, maka kita buka. Untuk mensitasi itu tidak mesti kita baca keseluruhannya, bisa saja kita hanya mengambil abstrak. Kemudian misalnya saya atau kita tidak paham bahasa Inggris, di sini kita aktifkan translate-nya, kita aktifkan. Di sini kita choose another language, kita pilih Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Sini, oke, translate. Tunggu sebentar. Oke, maka keseluruhan websitenya sudah berubah dalam bahasa Indonesia. Sini kita ambil hasilnya saja. Nah, di sini ya, misalnya saya ingin mengambil mensitasi ini saja. Kita copy misalnya, kemudian ya, menurut, nah ini siapa namanya, Eril Mas, kita masukkan karena namanya di awal ya, ini nanti akan kita ubah ya. Kalau langsung kita cite ya, cite, maka dia akan di dalam kurung seperti ini. Nah, sementara kita tadi ingin memasukkan Eril Mas ini kutipan langsung, misalnya kutipan langsung karena kita copy paste. Nah, ini halamannya harus kita masukkan. Halamannya tadi halaman berapa? 1096, karena di abstrak di sini starting halamannya itu 1096 sampai 1114, karena saya mengadopsi di abstrak, maka saya ketik yang 1096 ya. Saya copy saja di sini, kemudian saya klik namanya. Nah, kemudian di sini kita pilih author, kemudian tahun, page-nya kita masukkan. Nah, di sini ya, berarti nanti akan tertulis nama pengarang, tahun, dan halaman. Oke, nah begini penampakannya. Di sini kita menggunakan apa, style 7. Soalnya kita menggunakan citation style-nya ini, citation style-nya misalnya kita gunakan bahasa Indonesia ya, berarti dia akan berubah dan kawan-kawan DKK. Kalau untuk artikel itu sebaiknya pakai bahasa Inggris saja ya. United States misalnya kita gunakan. Oke, kita menggunakan yang ini. Oke, kemudian untuk citation style-nya kita pilih APA 7, American Psychological Association 7th edition. Kita pilih yang ini. Oke ya, otomatis seperti ini udah betul. Cuma di sini ada masalah satu, harus kita edit ya. Karena kita memunculkan page, maka P-nya muncul di luar, seharusnya tidak ada ini. Kita edit saja begitu. P-nya di sini. Ingat ya, nomor halaman hanya dimasukkan ketika kita menggunakan kutipan langsung. Kutipan langsung diapit dengan tanda petik. Dalam APA 7, kutipan langsung itu kalau dia kurang dari 40 kata, itu harus diintegrasikan dengan paragraf. Kalau lebih, maka harus dibuat begini, titik 2 misalnya. Nah, kemudian ini dimajukan dan jarak baris 1. Namun karena ini kurang dari 40 kata, saya biarkan saja terintegrasi dengan paragraf. Kemudian ini saya jadikan paragraf misalnya. Nah, maka penampilannya seperti ini. Terus bagaimana kalau kita paraphrase misalnya? Misalnya saya buat kalimat begini. Para peneliti sebelumnya telah mengembangkan
skala kebahagiaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Di antaranya atau ini, dan terbukti skala tersebut terbukti valid dan reliable. Nah, misalnya kita mengadopsi Erasmus, maka kita masukkan saja begini ya, berarti ini kutipan tidak langsung ya, bukan kutipan tidak langsung maksud saya, ini paraphrase ya, ini kutipan tidak langsung dengan paraphrase, kalau ini kutipan langsung. Oke. Nah, beda ya, kalau ini tanpa halaman, yang ini dengan halaman. Kenapa? Karena ini kutipan langsung, sedangkan yang di sini kutipan tidak langsung. Untuk daftar pustakanya, daftar pustaka, tinggal kita pilih insert bibliografi, continue. Nah, maka akan otomatis masuk. Oke, ini cara pertama dengan mengambil metadata. Sekarang cara kedua, misalnya kita dengan cara mendownload ya. Nah, ini salah satunya. Kita download, misalnya kita download dulu, atau sebelumnya kita malah sudah punya filenya. Ini dengan cara manual. Ya, yang ini tadi dengan menginput metadata. Sudah selesai ya. Sekarang input manual. Oke, sekarang sudah dapat filenya. Ini ya. Oke. Nah, proof bagis. Oke, kita ambil filenya dengan cara add reference, import file. Kita pilih filenya yang ini. Ingat ya, folder download ya. Kita buka, kita upload ke sini. Nah, di sini sudah masuk bagis ya. Oke. Namun Bapak Ibu dan mahasiswa harus perhatikan, ketika kita menggunakan APA style dalam citation style kita, maka selain nama orang ya, nama tempat atau nama resmi suatu organisasi atau afiliasi politik ataupun sosial, maka harus ditulis huruf kecil, B-nya kecil, kemudian P-nya kecil, M-nya kecil, S-nya kecil. Nah, Bapak Ibu jangan heran kalau ada mahasiswa yang menggunakan Mendeley tapi masih salah. Bukan Mendeley yang salah, tapi mahasiswanya tidak paham dengan citation style. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita kutip pendapatnya Bagis. Bagis ini misalnya cara tentang apa Bagis. Kita lihat di kesimpulannya Bagis saja. Sini. Nah, kita lihat di limitationnya misalnya. Nah, ini ya. Untuk penelitian lebih lanjut, ini ada rekomendasi dari dia. Tapi bukan limitation ya, kita ketik limitation. Ternyata di sini tidak ditulis limitation. Kita langsung ke hasil saja. Kita langsung ke result atau conclusion. Nah, di sini ya. Misalnya kita mengambil ya ini ya,
kita ambil di sini hasil penelitiannya. Nah, kalau kita copy paste seperti ini berarti ini adalah kutipan langsung. Maka menurut hasil penelitian dari, nah, di sini kita langsung klik Begis ya. Kemudian kita ubah halamannya tadi, halaman berapa? Kita cek di sini. Halamannya halaman 16 ya. Di sini 15 dan ini adalah 16. Oke. Kita kembali ke sini, halamannya ini kita ubah author year, kemudian page-nya 16. Save, insert. Nah, ini muncul lagi P-nya di sini ya. P itu page, kok muncul page di situ. Nah, maka ini kita hapus. Nah, begini ya. Ya. Oke. Ini biarkan saja. Nah, kemudian ini tanda petik ya, kita berikan tanda petik dan kita berikan tanda petik di sini misalnya. Nah, atau seandainya kita terjemahkan dan paraphrase ya. Di sini misalnya kita mengambil ini sentralitas ya, sentralitas dapat meningkatkan kualitas hidup muslim misalnya. Ini kita ambil dari Bagis. Ini otomatis ya, kita kutip saja. Nah, ini kalau kita mengambil sebagai kutipan tidak langsung, kita paraphrase misalnya, kita tulis dalam bahasa kita sendiri. Kemudian cara berikutnya menggunakan web importer. Tadi kita udah install bersama web importernya, kita tutup, kemudian kita kembali. Nah, di sini web importernya sudah ada tadi, kita klik saja di sini, kita jalankan. Namun kalau koneksi internetnya atau spesifikasi laptopnya kurang mumpuni, biasanya agak lambat ya, agak muter-muter. Nah, dia login. Kita biarkan dia mendisplay semua yang ada di sini ya ke dalam web importer. Kita tunggu. Oke, ternyata dia meminta kita untuk sign in. Kita sign in terlebih dahulu. Ya, sudah mestinya ya, sudah sign in. Ya, ada masalah dia bilang, trouble. Tutup. Oke, sekarang sudah masuk ya. Saya ingin citasi
yang ini, maka saya klik saja add to Mendeley quality of life subjective well-being. Sini di yang ini ya. Oke, maka ini sudah masuk ya. Kita cek metadatanya, kita sinkronkan. Nah, di sini udah Abdul Khalik sudah masuk dan bisa kita panggil di sini. Nah, ini Abdul Khalik. Hasil penelitian Abdul Khalik misalnya, kita insert halaman berapa? Misalnya halaman 1. Search. Kemudian kita tuliskan di sini. Kembali page-nya kita hapus ya. Nah, di sini ditemukan bahwa misalnya gitu ya. Oke, ini adalah cara ketiga. Selanjutnya kita perhatikan cara berikutnya adalah menggunakan DOI. Nah, bagaimana cara melihat DOI-nya? Gampang, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, tinggal kita masuk ke sini. Misalnya kita ingin mensitasi jurnal ini Scopus Q1, kita klik. Ini Taylor and Francis. Kita continue. Kita running ulang. Di sini udah nampak sih ya. Di sini DOI ini ya. Nah, ini kita copy aja sini. Ya, copy. Kemudian kita add manual. Kita tambahkan di sini ya. Buka reference manager. Kita add ya. Nah, di sini caranya kita add reference manually, tambahkan. Oke. Nah, di sini sudah masuk semuanya ya, Abu Raya. Terus kalau kita ini kita sinkronkan atau tanpa sinkron pun biasanya otomatis ya. Untuk mensitasinya bagaimana ya, tentunya kita baca di sini ya hasilnya, kita download atau kita baca. Nah, seperti tadi cara mendownloadnya sama cara membacanya ya. Tinggal kita misalnya ambil hasilnya di sini. Nah, kita copy. Anggap saja ini adalah kutipan langsung lebih dari 40 kata. Kita lihat berapa kata ini. Kita lihat ini ada 57 kata. Maka tinggal saya tulis begini, menurut Abu Raya, halamannya itu halaman 1 karena saya ambil di abstrak. Namun belum tentu ya, kita harus lihat artikelnya ini dan mulai dari halaman berapa. Ini 2291. Maka kita copy halamannya 291. Jangan mentang-mentang abstrak lalu kita tulis halaman 1. Ternyata beda gitu ya. Kita pilih author, year, kemudian nomor halamannya, save, insert. Nah, di sini page-nya kembali dihapus saja ya. Nah, ya ini jangan lupa ya, kalau kita menghapus harus sampai tanda titik, at all dan kawan-kawan, titik. Nah, komanya dihilangkan. Oke, titik 2, kemudian ini boleh pakai tanda petik ataupun tanpa tanda petik ya, dalam pedoman penulisan APA. Nah, ini dirapatkan dan kita majukan tab 1 kali, kemudian ini digeser. Oke, demikian. Maka otomatis di sini referensinya sudah bertambah. Satu lagi yang perlu saya sampaikan sama Bapak Ibu peneliti, para dosen atau mahasiswa, terkadang kita perlu menjustifikasi pernyataan ya di dalam Google Scholar ya, karena tidak boleh kita memasukkan pernyataan kita, subjektivitas peneliti, ke dalam sebuah penelitian. Harus ada cantolan referensinya. Lalu bagaimana kita membuat cantolan referensinya? Misal begini, orang yang bahagia
biasanya lebih dermawan. Nah, misalnya begini. Nah, ini kan tidak boleh kalau tidak ada kutipannya. Caranya untuk mencari cantolan referensinya ini kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Saya menggunakan DeepL, maka otomatis ini akan berubah ya. Kita copy. Kemudian di sini saya masuk ke Scholar, Google Scholar kembali. Saya paste ke Google Scholar. Kita mencari cantolan ini. Nah, di sini ya. Kalau tidak paham bahasa Inggrisnya, kita lihat yang paling banyak warna hitamnya. Nah, di sini ya. Yang paling banyak warna hitamnya paling mirip dengan perkataan tadi, atau kita terjemahkan ke Indonesia menggunakan translate website. Nah, orang-orang yang bahagia rata-rata lebih dermawan. Oke, ini kita kutip, pilih, kemudian download Arepman, masuk ke sini, iya, kita panggil di sini, ya, kita tambahkan. Oke, sudah. Kemudian kita citasi, reference, citation, insert langsung. Tidak perlu kita lihat halamannya. Kenapa? Karena kita anggap kutipan tidak langsung. Demikian ya. Saya rasa ini cukup, sudah sangat komprehensif menurut saya, walaupun video ini tidak terlalu panjang, tutorial ini tidak terlalu panjang, namun sudah sangat mewakili metode citasi ya, sangat mewakili prosedur atau cara-cara penggunaan reference manager Mendeley. Terus ada yang bertanya, kalau saya menggunakan citation style misalnya MLA atau Chicago pakai catatan kaki atau IEEE atau IEEE, bagaimana Pak caranya? Caranya ini kita pilih citation setting, kemudian citation stylenya. Misalnya orang ekonomi itu banyak pakai IEEE ya. Ini kita update. Nah, otomatis di sini akan berubah seperti begini. Ya, pakai nomor aja. Kita cari yang Chicago saja. Chicago ini ya, annotated bibliography. Kita masukkan. Nah, oke, ini berubah ya, jadi catatan kaki di sini. Ya, begitu. Namun sekarang lebih banyak menggunakan yang APA ya, APA 7. Oke, bisa kita kembalikan, tapi ini masih loading ya. Baik, saya rasa demikian. Mudah-mudahan tutorial ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dosen, mahasiswa atau peneliti semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berprestasi.